Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, selamat datang di segmen Say, sharing bersama AY. Pada segmen kali ini, kita akan mencoba menjawab sebuah pertanyaan. Pertanyaannya begini. Kenapa sih orang yang katakanlah dia ini kurang taat dan rajin ibadah, tapi segala urusannya kayak lancar-lancar aja gitu? Sedangkan orang yang terlihat rajin dan taat ibadah, tapi kelihatannya dapat cobaan terus dan kurang dilancarkan urusannya. Kamu pernah bertanya-tanya seperti itu juga? Oke, mari kita bahas. Yang pertama, ketika seseorang rajin ibadah, dia selalu menangis dalam doa, selalu bangun di tengah malam untuk memohon dan meminta, tapi permohonannya nggak kunjung Tuhan berikan. Nah, ini ada beberapa kemungkinan. Bisa jadi Tuhan masih ingin dan suka mendengar tangis dan suara lirih memohonnya dia di tengah malam tersebut. Tuhan masih ingin menikmati malam-malam bersama dia. Karena Tuhan tahu, kalau permohonannya diberikan, dia akan berhenti berdoa kepadanya. Dan bisa juga belum datang waktu yang pas aja untuk dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Karena Tuhan akan memberikan permintaannya di saat dia benar-benar membutuhkan, bukan di saat dia menginginkan. Ibnu Athaillah As-Sakandari berkata, "Idza futiha laka babul fahmi fil man'i, adal man'u ainal ata'i." Seandainya saja pintu pemahamanmu terbuka terhadap tertahannya atau tidak diberikannya keinginanmu, maka kamu akan sadar bahwa tertahan dan tidak diberikannya keinginanmu itu merupakan sebuah pemberian. Kalau kata Al-Qur'annya, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kamu tak menyukai sesuatu, dalam hal ini tidak dikabulkannya doa kamu, padahal itu adalah sebuah kebaikan untukmu. Yang kedua, ketika seseorang malas dalam beribadah, namun segala urusannya lancar-lancar aja, segala keinginannya tercapai. Nah, ini harus diwaspadai. Karena ini bisa jadi bentuk daripada istidraj, yaitu saat Tuhan menyuguhkan segala yang dia inginkan tanpa dia melakukan ketaatan dan ibadah kepadanya. Hal ini Tuhan lakukan karena ingin menjauhkan orang tersebut darinya. Semakin diberi, semakin jauh. Orang tersebut akan merasa bahwa dirinya bisa-bisa aja mendapatkan semua yang diinginkan tanpa harus payah-payah memohon dan meminta kepada Tuhan. Ini bahaya banget. Kalau di Al-Qur'annya itu, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi kamu menyukai sesuatu, dalam hal ini dikabulkannya terus keinginanmu, padahal itu adalah sebuah keburukan untukmu. Nah, hal-hal tersebut harus selalu kita ingat agar gak menganggap ibadah yang kita lakukan ini sia-sia hanya karena keinginan dan permohonan kita gak kunjung Tuhan berikan. Dan menganggap orang yang gak beribadah lebih hebat karena terlihat selalu mendapatkan apa yang dia inginkan. Kemudian ada beberapa hal yang harus kita tekankan ketika kita melangitkan doa. Yang pertama, kita harus bersyukur dulu karena masih ditakdirkan bisa berdoa. Berarti kita masih menyadari kalau kita ini hanyalah seorang hamba yang sangat memerlukan belas kasih dari Tuhannya. Nah, setelah kita memanjatkan doa, urusan dikabulkan atau tidaknya, kita pasrahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Seperti kata Al-Quran, wa ufawwidu amri ilallah. Aku pasrahkan segala urusanku kepada Tuhan. Dan kalau nanti saat permohonan itu terkabulkan, kita harus bersyukur, karena itu berarti Tuhan dengan segala maha baiknya mau memanjakan kita.
Dan kalau nanti permohonan kita nggak terkabulkan, kita juga harus bersyukur, bahkan harus bangga. Karena itu berarti kita memiliki Tuhan yang sangat independen, nggak terintervensi dan nggak terdikte oleh makhluknya. Tuhan yang sangat berlaku suka-suka dia. Seperti katanya Ibnu Athaillah As-Sakandari, mata a'toka ashhadaka birroh, wa mata mana'aka ashhadaka qohroh. Ketika Tuhan memberikan keinginanmu, berarti dia sedang memperlihatkan maha baiknya. Dan ketika Tuhan gak memberikan keinginanmu, berarti dia sedang memperlihatkan maha perkasa dan maha berkehendaknya. Oke, jadi singkatnya kayak gitu ya. Sampai jumpa di segmen saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.